Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kualitas sumber daya manusia pada pembelajaran ilmu pengetahuan sosial SMP ya. Nah, baik, kita mulai. Pertama, kualitas sumber daya manusia. Yang akan kita ketahui dulu adalah sumber daya manusia itu apa sih, gitu ya. Artinya sumber daya manusia itu adalah orang yang bukan hanya memiliki kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaannya, melainkan juga untuk mengembangkan dirinya serta mendorong pengembangan diri dan rekan-rekannya. Nah, untuk kualitas sumber daya manusia itu sendiri adalah sumber daya memenuhi kriteria kualitas fisik, kesehatan, kemudian intelektual seperti pengetahuan, keterampilan. Nah, ini adalah pendapat dari Danim dalam bukunya yang berjudul Transformasi Sumber Daya Manusia. Ini ya. Nah, selanjutnya kita akan alurnya adalah alat ukur untuk mengetahui kualitas kualitas sumber daya manusia itu ada paling tidak ada 3 ya. Yang pertama adalah pendidikan, kedua kesehatan, kemudian pendapatan. Nah, di sini satu pendidikan. Kita tahu bahwa pendidikan itu sangat penting, bahkan sampai pemerintah mencanangkan dulu itu 9 tahun wajib belajar gitu ya. Nah, itu artinya seberapa penting pendidikan itu juga menentukan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Kemudian kesehatan. Nah, kesehatan di sini Indonesia masih sangat rendah dan nanti termasuk pada permasalahannya. Tingkat pendapatan. Nah, tingkat pendapatan di Indonesia ini kita bisa lihat UMR-nya gitu ya. Upah minimal pada setiap daerah itu masih sangat-sangat rendah dibandingkan dengan luar negeri gitu. Misalnya pembantu rumah tangga gitu ya. Di pembantu rumah tangga itu kalau di Indonesia, kalau di kota itu mungkin 1,5 juta, tapi kalau di desa-desa mungkin 500 sampai 800 ribu aja. Sedangkan di negara sebelah misalnya Malaysia gitu ya, itu sudah sangat tinggi walaupun dengan resiko kalau TKW itu kan banyak sekali resiko yang akan ditanggung. Contohnya seperti disiksa majikannya dan lain sebagainya gitu ya. Terus kemudian, nah ini yang tadi saya jelaskan, cuma ini hanya penjelasan sekilas gitu ya. Nah, tadi langsung ke alurnya saja. Kemudian ini langsung saja kita ke alur kalau tadi untuk alat ukur mengukur kualitas sumber daya manusia. Nah, sekarang permasalahan kependudukan yang dialami oleh sumber daya manusia di Indonesia. 1, pendidikan. Ini masih sangat banyak orang tua yang belum sadar akan pentingnya pendidikan gitu ya. Ini kalau saya lihat ya di desa kita sendiri aja nih, kalau dulu saya sekolah itu lulus SD banyak sekali teman saya yang langsung dinikah orang tuanya. Sedangkan ketika sekarang sudah ada SMP Islam Muqarrabin, ini salah satunya ada peningkatan gitu ya. Jadi setelah SMP mungkin setelah SD itu mungkin mondok atau melanjutkan ke SMP, baru setelah itu nikah. Jadi ada satu tingkat gitu ya, setelah SMP baru menikah gitu. Kemudian kesehatan. Nah, kesehatan ini juga sangat penting gitu ya. Sekarang tuh sudah mulai bagus, sudah adanya BPJS itu ya. Jadi ada pelayanan yang itu sama dengan pelayanan umum gitu. Jadi lumayan sudah bagus. Nah, permasalahan lainnya adalah pengangguran. Nah, tingkat pengangguran di Indonesia ini masih sangat tinggi gitu. Anak-anak yang baru lulus sekolah kemudian tidak langsung mendapatkan pekerjaan. Nah, ini salah satunya menambah angka pengangguran gitu. Nah, di bawah ini adalah salah satu tingkat pendidikan, permasalahan pendidikan, kesehatan, juga pengangguran itu ya. Terima kasih, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.